Jadi ada penugasannya. Ada penugasan yang pertama itu kalian menginput atau mendesain, kemarin sudah saya sampaikan, neraca trial balance, neraca saldo dari laporan keuangan yang kalian audit kemarin. Yang kalian bikin trial balance audit. Itu sudah saya sampaikan dulu. Belum, Pak. Belum. Ada, Pak. Belum, Pak. Iya. Jadi kalian buatkan, kalian desain. Nah, kalau kalian kemarin adalah yang bank, dulu bank kalian kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kalian yang non-bank. Nah, yang non-bank ambil sama kelas yang sebelum, belum, berarti kalian nggak ada dimintain sama anak kelas lain, kelas B. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. nggak minta balik sama dia. Minta lagi sama dia kerjaan dia yang semester lalu itu ya. Perusahaan yang dia dia bikinkan trial balance itu diminta filenya. Ya, diminta filenya, lalu kamu buatkan susunan ataupun neraca trial balance-nya di saldo awal ya, saldo awal ataupun opening balance-nya di Mayop. Di sini kamu mendapatkan pelajaran mendesain nomor akun. Ya, nomor akun sesuai dengan Mayop. Itu target pembelajaran kita yang ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah minta trial balance audit yang ada dibuatkan oleh kawan kamu di kelas sebelah. Yang minta sama kamu trial balance kamu itu loh. Kamu kan bank, saya tugaskan kemarin yang di kelas sebelah itu begitu. Lalu minta sama dia, yang kau buat kemarin mana, kan gitu kan. Nah, kasihkan, ambil, lalu buatkan akunnya di Mayop semuanya. Ya, itu penugasan pertama. Paham di sini? Ya, komunikasilah sama yang kelas sebelah itu. Ya, Salsabila? Paham, Pak. Nah, jadi itu penugasan pertama. Silakan didesain per nomor-nomor akunnya. Nomor akun detail account hanya yang ada uangnya atau yang ada angkanya. Jadi usahakan yang hanya ada uangnya saja yang detail account. Yang bukan detail account kasihkan dia sebagai header. Ya, coba dipikirkan itu nanti. Ya, bikinkan ke Excel dulu mula-mula bagusnya. Buatkan di Excel dulu, atau ya di Excelnya kawanmu itulah, kan dia kan pakai Excel dulu tuh. Ambil aja, lalu disusun pelan-pelan nomor-nomornya. Nanti kirimkan Excelnya juga ya, kirimkan Excelnya juga dan kirimkan juga PDF dari trial balance yang kamu input itu di posisi Mayop. Ya, jumlahnya harus sama pastinya. Ya, nilai uangnya harus sama. Total aset sama total ekuitas dan liabilitasnya beserta pendapatan dan biaya-biayanya. Itu labanya kan dapatnya sama. Kalau enggak sama ya enggak. Kalau enggak benar kamu input ya enggak sama dia jumlahnya. Itu diperbaiki nanti. Ya. Itu penugasan pertama. Saya kira bisa komunikasi dengan 7 apa kalian? 7B. Kalian 7 Kami 7A kalian 7A dan coba ke komunikasi dengan 7B. Itu untuk penugasan pertama ya. Nah, penugasan kedua adalah kembali ke objek pemeriksaan kalian yang dulu yang waktu di audit. Lalu buatkan transaksinya. Ya kan, buatkan transaksinya untuk yang saya pastikan kan kemarin temuannya sudah jelas ya. Mereka itu kan tidak punya laporan keuangan. BKM tidak punya laporan keuangan, buat tidak punya laporan keuangan. Nah, untuk itu kalian coba buatkan laporan keuangannya di Mayop. Ya, coba buatkan laporan keuangannya di Mayop untuk contoh barang, untuk contoh transaksi yang 1 bulan saja ya. Biar nanti bisa diteruskan setelah itu.
Jadi nggak mesti banyak, nggak mesti semua transaksi 1 tahun, bukan. Tapi transaksinya 1 bulan saja. Misalnya di BKM Masjid ya 1 bulan saja, kan gitu ya. Lalu kalau di mana lagi di Perwiritan atau apa kemarin kalian ada yang di perusahaan di sini? Kalau tidak bisa langsung informasikan ya ke saya di grup. Kalau tidak bisa mendapatkan data, kalau tidak bisa melakukannya, itu informasikan ke saya akan ada alternatif penugasan. Ya akan ada. Tapi kalau kamu tidak sampaikan bahwa kamu tidak bisa mendapatkan data-data dari BKM, apa aja kalian? Kamu Salsabila apa kemarin kamu audit? Sekolah, Pak. Sekolah misalnya. Afifah apa kemarin? Masjid, Pak. Masjid BKM ya? Iya, Pak. Niken apa kemarin kamu? BKM, Pak. BKM juga. Natasha Perusahaan kalau nggak salah, Pak. kalau nggak salah ya pastinya benar. Mungkin ada-adanya Natasha. Betul lah, ingatlah dulu. Banyak kali Iya. pikiranmu. Apa kemarin? Apa yang tahun lalu, yang apa itu semester lalu itu? Nggak bongkarlah nanti. Nggak usah, bisa lupa pula. Yolanda, kamu apa? Laundry, Pak. Kamu kan manusia. Ya kan? Apa tadi? Laundry, Pak. Laundry. Oh, laundry. Ya, laundry. Rika, kamu apa yang lalu, Mbak Audit? Rika hotel, Pak. Hotel? Iya, Pak. Wah, itu hotel. Ya, berat juga sih ya. Tapi coba. Tapi dia ada laporan keuangan ya, itu Rika ya? Ada, Pak. Ada, tapi tidak sesuai standar lah paling tidak. Ada pakai sistem kemarin? Enggak kayaknya, Pak. Manual? Iya, Pak. Waduh, manual lagi. Ya coba ditawarkan. Laila? Masjid, Pak. BKM. BKM juga ya. BKM ya. Ya, jadi ada beberapa itu kan. Jadi penugasan kedua ini ya terkait dengan hasil audit yang kemarin, kamu balik lagi ke mereka dan tawarkan. Mau enggak dibuatkan laporan keuangannya dengan sistem MAYOB, dengan syarat tentunya ada saldo awalnya, lalu kamu transaksilah dalam 1 bulan. Transaksi apa dalam 1 bulan? Ya silakanlah. Transaksi apa dalam 1 bulan? 1 bulan saja, enggak usah banyak-banyak. Ya 1 bulan saja. Jadi nanti kamu bisa menghasilkan laporan keuangan. Misalnya kamu dapat saldo awal akhir bulan Agustus misalnya, kan udah agak lama Agustus misalnya. Agustus 2021. Lalu kamu catatlah transaksi-transaksi yang terjadi di situ selama September. Nah, nanti kamu terbitkanlah laporan keuangan September, baru kamu kumpulkan ke saya. Nah, kalau yang ini yang hard copy ya. Ini hard copy yang mendukung ya. Artinya dibutuhkan hard copy di sini. Jadi kamu boleh mengumpulkannya dalam bentuk hard copy laporan keuangannya. Ya, jangan soft copy saja, hard copy kalau untuk yang penugasan kedua ini. Ini sangat membantu nilai. Kalau kamu kerjakan dua-dua penugasan ini dengan maksimal, saya yakin nilainya tidak akan lewat dari nilai paling baiknya, ya kan, nilai paling baik nilai apa? AA, ya kan, atau apa di situ. Nah, jadi tidak akan, karena memang ini komputer akuntansi ini adalah pelajaran praktek. Nah, kan jadi tinggal kamu bagaimana mempraktekkannya. Nah, di sini saya tekankan ke kalian, makanya kalau ada masalah dalam menjurnal, itu sebenarnya masalahnya bawaan dari semester 1-nya itu. Ya kan?
bawaan dari semester 1 yang tidak kamu dalami terus atau tidak kamu cari solusinya bagaimana bisa lancar dalam menjurnal, nah kebawa langsung kemari ke semester 6, ke semester 7, semester 8 ada kan pelajaran lagi? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Itulah. Jadi saya harap, itu nanti kita bicara nanti pas di akhir semester 7 ini. Karena kalau mau semester 8, saya tawarkan kalian magang saja. Ya, magang di mana? Nanti coba kita usahakan. Jangan kayak yang magang inilah di semester 7. Mengganggu pelajaran. Memang ada MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu semester 7 dan semester 8. Tapi kalau kita kayaknya pasnya di semester 8. Ya, pasnya kita di semester 8 lebih mantap. Tidak mengganggu pelajaran yang lain dan tidak istilahnya tetap dalam koridor pengalaman kerja. Ya kan, tetap dalam pengalaman kerja. Nah, itu tepat nanti di kantor saya pun ada yang magang si Ihsan Gufron sama si Adinda ya, satu kelas mereka yang 7B waktu itu orang itu kayaknya yang lalu 8B berarti senior kalian. Jadi dia orang itu di sini mendalami bagaimana membuat laporan keuangan dan tentu dapat sertifikat juga pastinya dari saya ini dari kantor jasa akuntansi saya. Nah, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa membantu ya untuk kalian. Tapi ya di semester 8 lah. Ya di semester 8. Oke, ada masalah dari penugasan ini? Coba. Pertama, sudah kamu bisa komunikasi sama kawan kamu di 7. Kalian sekelas berapa? Sama nggak jumlahnya sama yang di 7B? Jangan pula nanti lebih banyak pula yang 7B kan, atau lebih banyak kalian terus nggak connect dia. Sama nggak jumlah kalian ya? Coba saya cek. Kalian itu berapa orang? Di absen aja lah ya. Kalian berapa orang satu kelas? 26, Pak. 26. Kalau 7B 26 yang hadir di sini 17. Memang semester 7 ini di mana-mana dosen bilang gitulah. Udah masuk malas kalian kan? Udah masuk malasnya. Mana dia? Ini dia. Kalau yang ini orang ini 23 orang ini. Oh, jadi 23. Kalian 26. Kalau sama yang magang, Pak, kami tinggal 22, Pak. Oh. Dia yang magangnya dikeluarin gitu. Iya, Pak. Oh, gitu. Orang ini pun kan ada yang magang ya. Orang ini yang magang siapa ya? Mungkin mereka 23 karena udah dikeluarin yang magang, Pak. Enggak. 23 memang mereka udah semua ini. Saya nengok dari si Padi. Oh, baik, Pak. Saya nengoknya dari si Padi. Ya. Mereka cuma 23. Kalau yang magang siapa orang ini ya? Ada kayak Istami pun kayaknya magang. Ya, mungkin itu. Tapi nanti coba dapatkan dulu lah cop-copan kalian mana duluan. Nanti kalau istilahnya tidak ada ya udah, yang perusahaan yang kalian buat itu aja lagi. Orang itu kan berarti yang gini, yang mereka tidak minta ke kamu lah berarti kan. Yang perusahaan yang kalau ini kan orang itu minta ke kalian TB banknya, kamu kasih, kamu minta lagi sama dia, kan begitu. Kamu minta lagi sama dia TB yang dia buat, dia orang itu non bank kemarin itu. Baru setelah itu kamu buatkanlah, kamu rancang ya. Karena memang di semester akhir ini kamu di 4 harus bisa sedikit merancang lah, mendesain nomor akun itu lumayan pening kan, kalau misalnya kalau nggak biasa kan gitu. Nah itu kondisinya. Ya, terkait dengan penugasan
yang audit ya silakan. Memang gini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu prinsipnya kamu harus secepat mungkin terjun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat. Ini sudah saya lakukan dari dulu ya. Ini sudah saya lakukan dari dulu dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang sedihnya kan mahasiswa atau tamatan-tamatan sarjana-sarjana ini nggak ngerti dia di masyarakat itu seperti apa. Sehingga bagaimana berkomunikasi aja susah. Ya, berkomunikasi aja susah. Jadi gimana bisa bekerja kan gitu. Macam-macam ya kegiatan MBKM ini. Nanti pun kalau magang pun kamu bisa langsung, misalnya kalau di macam yang kemarin yang saya lakukan. Kalau memang mereka gitu ya. Kalau mereka tertarik dengan gaya kerja kamu, dengan komunikasi kamu, tentu mereka tarik kamu sebagai karyawan sesegera mungkin tanpa menunggu ijazah di kamu. Iya Pak, kemarin itu nggak ada yang ngajak saya Pak misalnya kan. Ya itu ada yang harus diperbaiki. Nah, ada yang harus diperbaiki dengan gaya komunikasi, istilahnya ilmu yang harus mungkin ditambah. Yang paling signifikan sebenarnya gaya komunikasi ya. Karena memang kalau kesan pertama kamu ketika berkomunikasi tidak begitu menyenangkan, maka orang tidak akan mau berkomunikasi lagi dengan kamu. Paling ya sekedar sekedar lepas tanggung jawab lah gitu kan, udah selesai satu proyek dah kan gitu ya, tanpa harus bertindak lanjut yang lain. Tapi kalau ada yang bahasa bisnisnya repeat order kan gitu ya, bahasa bisnisnya itu kan kamu bisa berkomunikasi kembali dengan orang itu, tapi ya orang itu mau berkomunikasi kembali dengan kamu, itu menandakan gaya komunikasi kamu baik. Jadi sebenarnya kan pelajaran saya ini kan saya buka peluang kepada kalian supaya kalian bisa mencoba menerapkan gaya komunikasi masyarakat yang baik. Ya kan, bagaimana caranya ngomong, jangan main HP aja. Nah, paling tidak mudah-mudahan dengan pelajaran ini kamu bisa lepas dari yang namanya HP terus, harus bagaimana mempelajari ngomong. Ya kan, ngomongnya seperti apa, ya kan, senyumnya harus simetris. Ya kan, 2 cm kiri, 2 cm kanan. Jangan senyumnya panjang sebelah, itu akan menimbulkan hal negatif sama orang yang melihat. Nah, yang kayak gitu harusnya kamu terapkan nanti di sini. Ya mudah-mudahan waktu di audit sudah ya. Cuman ya beselemak peak juga lah ya kan. Tapi ya begitulah, namanya belajar. Ya namanya belajar. Kalau langsung sempurna ya luar biasa juga, nggak usah belajar lagi. Tapi yang saling sedih saya kan dulu waktu di audit itu kan karena ada yang coba menoko-noko memakai kerjaan orang, memakai kerjaan senior, kedapatan pula kan gitu. Jadi ya sangat menyedihkan lah untuk seumuran kalian memakai cara-cara yang seperti itu. Saya tidak perlu ngajarin kalian gimana caranya, itu apa gimana. Kalau udah belajar sendirinya, kan gitu kan. Tapi kok begitu kali ya, di belajar pun diterapkan kali yang noko-noko itu. Kan gitu ya. Disangka nggak diperiksa Pak Ismi nanti itu. Waduh. Ya mudah-mudahan diperiksa ya. Mudah-mudahan diperiksa. Ya, mudah-mudahan diperiksa ya. Jadi istilahnya mudah-mudahan saya, yaitu Allah juga yang menunjukkannya. Periksa punyanya si Laila kebisik gitu ya kan. Oh, saya buka lah. Oh, ini kayak gini ya, seperti contoh. Kan gitu ya, itu contohnya. Jadi kan kembali yang saya harapkan di kalian untuk tetap memegang teguh ya kejujuran lah, jangan sampai noko-nokoh ya untuk penugasan ini. Dan informasikan segera ya, kalau memang tidak bisa saya akan kasih solusi lagi.
tentang penugasan ini. Ya jangan sampai begitu tidak bisa langsung Pak, tapi kalau memang tidak bisa ada solusinya. Ya ada solusinya nanti kalau memang kamu bilang sudah tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa kamu bisa bilang. Tapi kalau belum pernah dicoba, belum pernah ditanyakan, nah itu tunggu dulu, tanyakan dulu ya di BKM-nya, tanyakan dulu. Boleh nggak saya buatkan laporan keuangan dengan Mayop di sini? Wak kan? Ketua BKM-nya Wak kan nih Ken? Iya, Pak. Wak kamu? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Ya Wak kita lah itu berarti. Wak juga lah. Wak kan Wak. Ya gitulah kondisinya. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai penugasan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nah, kan semalam laporan keuangan saya tentang yang audit itu tentang catering kan, Pak? Ya. Nah, itu dia nggak punya laporan keuangan, Pak. Ya. Jadi saya minta juga, mereka bilang tidak mempunyai laporan keuangan. Ya. Jadi gimana Pak kalau saya ngambil laporan keuangan BKM masjid di dekat rumah saya, Pak? Kamu pilihannya antara catering dengan BKM gitu? Yang audit semalam saya catering, Pak. Ini cateringnya nggak bisa belum ditanya kan? Udah Pak, karena itu kan punya ibu saya. Terus kata ibu saya memang Kenapa ya? Bukannya malah kena punya ibu malah lebih bagus, lebih gampang datanya, Dian? Memang nggak ada laporan keuangannya, Pak. Iya, kalau nggak ada laporan keuangan, jadi kita buatkan lah. Udah saya bilang juga kan, Bu, ya udah biar saya buat laporan keuangannya. Terus katanya, udah nggak usah, kata gitu, Pak. Oh, ibu maksudnya ibu apa? Ibu kandung atau ibu? Kakaknya mama, Pak. Oh, Wak lah ya, Wak ya. Oh, ya nggak usah katanya ya. Itu sinyal, Dian. Oh, sinyal apa? Sinyal dia nggak percaya sama kamu. Itu hasilnya. Katanya nanti Pebi capek buatnya, udah Nah, nggak ya usah. sudah pas lah itu. Dia nggak suka. Dia tidak mau kamu langsung masuk ke usahanya, tahu gimana. Biasanya kalau kamu perhatikan orang berkomunikasi ya, kalau dia sebenarnya kita kasih benefit sama dia, tapi dia menolak dengan mengatakan sesuatu balik ke kita, itu sebenarnya dia tidak mau sebenarnya. Ya, tidak mau dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima dengan logika sih sebenarnya, tapi dengan rasa yang bisa diterima. Rasa apa? Satu, rasanya ya dia merasa kamu tidak kompeten. Dua, yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau kamu tahu bisnis dia lebih dalam. Kan begitu. Ya, seperti itu sebenarnya. Ya udah, nggak bisa dipaksakan memang ya Dian ya. Kalau sudah dia ngomong seperti itu, ya sudah memang. Tapi yang menjadi sorotan di kita bukan dianya ya, Dian. Di Diannya yang kita jadi sorotan. Kenapa? Proses pembelajaran. Ya, di proses pembelajaran kita, ya Dian, ya semua yang lainnya di sini pun harus berproses. Artinya apa? Coba gaya komunikasinya dipelajari. Bukan berarti yang kamu buat itu salah, tapi masih belum tepat. Karena gaya komunikasi itu untuk ke setiap orang beda-beda. Ya, kamu harus pelajari dulu lawan bicara kamu seperti apa, bagaimana dia modelnya, seperti apa. Baru kamu buat gaya komunikasinya seperti apa. Kalau misalnya bisa juga disamakan, misalnya, oh saya ngomong sama si A begini Pak, seharusnya sama si B bisa saya ngomong kayak gini. Oh enggak bisa. Ya nggak bisa gitu. Beda dia, ya gaya ngomong kita dengan si A dengan gaya ngomong kita dengan si B itu beda. Karena beda orang, beda penerimaannya. Nah, jadi si Dian pun dan di sini kan sudah mendapatkan pembelajaran bahwa ada yang perlu diperbaiki di gaya komunikasi.
Satu, kan gitu kan. Dan memang, nah baik kalau memang seperti itu sudah tidak bisa dipaksakan sekali. Kalau memang ada BKM yang memang bisa ataupun mau dicatatkan laporan keuangannya, silakan boleh dia, nggak ada masalah. Kalau memang dia sudah mengkomunikasikan, begini maksudnya, kalau kamu sudah komunikasikan dengan saya, lalu saya kasih solusinya, lalu sudah pakai yang solusi saya itu saja, solusi yang memang istilahnya kita harapkan, dan tidak menghalangi kamu mengerjakan penugasan. Jangan nanti kamu diam di hari H, oh nggak bisa siap Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Ya dari awal kamu kemana? Kan begitu. Dari awal kan harusnya bisa ngomong di grup. Ya awal kan harus bisa ngomong, Pak, saya kayaknya nggak bisa lah di sini Pak. Atau misalnya, Pak dia nolak Pak. Saya kan bisa tanya sama kamu, dia nolak kayak mana caranya? Macam si Dian tadi ngomong. Ibunya ngomong apa? Ibunya ngomong nanti Dian capek katanya. Itu sebenarnya alasannya ada di belakang itu. Apa alasannya? Dia tidak mau. Satu, dia tidak percaya kompetensi Dian. Yang kedua, dia tidak mau Dian masuk langsung menusuk ke bisnisnya. Karena itu informasi sangat rahasia. Ya, hanya orang-orang tertentu yang dia maunya tahu. Tidak boleh ada orang-orang yang tidak boleh semua orang tahu kejadian apa di dalam bisnisnya. Ya, perusahaan besar pun begitu kok dia. Bukan ini kalau perusahaan kecil aja, perusahaan besar pun begitu. Terus terang saya kasih tahu ke kamu. Nanti ada loh perusahaan-perusahaan besar itu transaksi yang tidak mau dicatatkannya. Ada. Ya kadang-kadang itu sangat mempengaruhi kredibilitas kita sebagai akuntan. Loh ini ada transaksi kok nggak dibuat? Ya jangan, kata pimpinannya, jangan. Jadi ada yang seperti itu, ya. Tidak semua yang nampak itu seperti yang ada. Ya, jadi tinggal kalian nanti istilahnya cobalah usahakan, pelajari. Memang di semester akhir ini saya memang menekankan sekali project based learning ataupun berinteraksi dengan masyarakat supaya nanti dapat jadi modal kamu untuk berinteraksi. Contoh misalnya, jangan ngegas kali kalau ngomong. Anak-anak sekarang kayak gitu, ya termasuk anak saya, ya kan gitu kan. Begitu ngomong dia langsung ngegas, nggak nengok siapa lawan bicaranya, kan gitu ya. Kalau ke sesama kawan silakan saja, kan gitu ya. Kalau sesama seumuran silakan saja. Tapi kalau sudah lebih tua kamu ngomongnya ngegas, itu udah nggak pas, ya, dan nggak pas. Terasa dia dilawan bicaranya. Jadi anak-anak sekarang coba ditahan lah, yang kayak gitu. Ngomongnya agak-agak ngegas gitu, ya kan? Itu yang bahaya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Pengumpulannya kapan, Pak? Apa tuh? Kalau boleh tahu pengumpulannya kapan, Pak? Kumpulnya pas UAS. Pas UAS ya. Ya, kita kumpulkan di UAS-nya. Hard copy-nya pun pas UAS aja. Seperti dulu pun saya pernah nyuruh kalian ngumpulkan kan. Barengan sama ujian akhirnya nanti. Barengan sama hasil ujian akhirnya. Laporan hasil ujian akhirnya kan nanti laporannya kamu kirimkan ke saya, laporan mayor. Nanti kan soal saya kasih. Kalau kemarin saya hanya ngasih soal sekedar menu-menunya saja, card list, account list. Nah, kalau nanti tentu soalnya langsung dengan transaksi. Ya, nanti mungkin saya akan kasih duluan akun-akunnya, pas ujiannya, pas transaksinya aja. Kan gitu, pas input transaksinya aja. Itu mungkin model nanti di UAS nanti. Saya kasih dulu kamu menu, akun list, inventory, daftar hutang, daftar piutang. Sudah saya kasih tahu semua saldo awalnya dan akun-akunnya, baru nanti di hari H-nya baru saya kasih transaksinya.
Nah, disitulah nanti kamu jurnalnya seperti apa yang kamu print ke saya dan kamu print dan kamu kirim ke saya adalah laporan yang saya minta. Ya, laporan-laporan yang saya minta yang ada terkait di menu Mayop. Bisa jadi bukan yang umum saja. Makanya kamu buka-buka itu reportnya itu isinya apa-apa aja. Kan gitu kan. Ini sih. Jadi kalau pas saya tanya, makanya ada kali di sini yang saya tanya, yang saya suruh kirim trial balance yang dikirimnya general ledger. Itu kan berarti tidak paham. Yang saya suruh kirim account list, ya kirimnya general ledger. Ya kenapa ini? Ya kan, kenapa ini yang dikirim? Nah, makanya pelajarilah isi reportnya itu. Menu report-report yang ada di dalam Mayop itu. Jadi, oh ini, kalau misalnya saya tanya aging misalnya. Umur piutang, saya bikin bahasa Indonesia tuh umur piutang. Nah, kamu buka yang mana? Ada di situ aging. Ya, ada di situ aging. Kamu print lah yang itu. Ya kan? Nah, itu kondisinya ya, itu kondisinya. Ada lagi kira-kira? Tugas yang tukaran sama anak B itu juga pas UAS tak ngumpulnya. Iyalah, UAS aja. Sekalian aja di UAS. Kamu bikin bagus-bagus ya. Itu kan di Excel. Ya, itu kan di Excel satu, di Excel saat dia pakai Excel duluan ya, di Excel kan dulu, baru dimasukkan ke Mayop. Ya kan di Excel kan dulu, lebih bagus di Excel kan dulu biar lebih pelan-pelan gitu ya, jangan sampai salah. Di Excel kan aja dulu kode-kodenya itu, baru nanti kamu pindahkan ke Mayop, baru jadi barengan dia apa bersamaan dia. Tetap di UAS aja lah, di UAS aja biar sekalian. Ini kan udah deket lagi nih. Minggu depan pun saya kayaknya ke lapangan. Kalau kalian mau aktif nanti bisa saya tunjukkan. Saya mungkin kayaknya ke tambang batu bara itu. Kalau kalian mau ikut boleh. Ikut online maksudnya. Ya kan? Jadi di pas jam pelajarannya kita coba online. Mudah-mudahan bisa. Ya kan live gitu ya. Live. Saya mau nengok ada kayaknya masalah di tambang batu bara. Jadi proyek di tambang batu bara di Tanjung Enim. Jadi saya ditugaskan kemarin 2 bulan lalu saya disuruh ke sana, tapi belum bisa juga karena mau wisuda dan wisuda Polmed dan wisuda saya juga. Mari jadi ya. Siapa ini? Sebentar ya, ada telepon beberapa kali ini.
Baik. Jadi ada yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan? Ya. Kalau tidak ada, saya kira ini dengan orang-orang yang segelintir ini yang masih mau belajar, ya, yang masih mau belajar, mudah-mudahan kalian semangat kalian masih kuat. Karena banyak dosen yang memperhatikan anak semester 7 ini kayaknya semangat belajarnya down, drop sekali, ya. Jadi asal seperti ini sedikit, jadi saya mengapresiasi ya, bagus yang mau masih ikut, ya kan. Kalau yang tinggalan ya sudahlah, ya tinggal kita tunggu aja penyesalannya, ya kan. Nanti kalianlah yang menjadi saksi sama kawan-kawan kalian itu, kita dengar cakap dia penyesalannya itu, ya kan. Kita dengar penyesalannya itu seperti apa, apakah macam lah, ada aja itu, bukan karena terkait dengan komputer akuntansi ya, bukan hanya karena akuntansi, ya kan. Ya pasti dia nanti, aduh kemarin nggak tahu aku ini, kan gitu kan, muncul dia nanti itu. Dan bagaimana kamu dianggap bisa dipercaya kalau kamu tidak bertanggung jawab. Jadi kepercayaan itu bisa muncul dengan kamu menunjukkan bertanggung jawab. Ya, itu kepada semua orang ya, nggak hanya kepada orang terdekat kita pun, orang tua, saudara, uwa, apa semua. Ketika dia mengamanahkan sesuatu, lalu kamu bertanggung jawab dengan itu, maka akan muncul yang namanya kepercayaan. Tapi kalau sudah kamu merusaknya sekali, dikasih tanggung jawab, misalnya kau dulu belikan dulu ini apa, misalnya kan, belikan dulu ini parah apa gitu kan, lalu kamu tidak melakukannya atau menunda-nundanya, ya kan. Nah, hal itu akan kelihatan jadi penilaian bahwa kamu kurang bertanggung jawab atas amanah yang kamu terima. Dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Tapi kalau kamu bertanggung jawab semua amanah sama siapa saja, dan ingat ya, ini asiknya berkomunikasi dan bersosial. Ketika kamu memberikan ataupun bertanggung jawab atas suatu amanah kepada orang dan orang itu merasa baik, dia akan cerita sama orang. Dan dia itu akan bisa menularkan kepercayaan. Ya, itu bisa menularkan kepercayaan. Ya, jadi tinggal kamu sekarang, kamu lagi membangun kepercayaan ini ya. Kamu di posisi kamu umur-umur seperti ini adalah umur-umur yang lagi membangun kepercayaan orang kepada kamu. Kalau kamu merusaknya dengan tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, gini loh, bukan berarti kalau dikasih kerjaan terus kamu pasti harus bisa. Ya, terkadang ketika kamu ngomong, kamu misalnya ada kendala, segera mungkin kamu informasikan kendala kamu itu bisa dicarikan solusi. Tapi kalau kamu berdiam-diam, tak ada peduli atau gimana, itu yang jadi masalah. Jadi kalaupun kamu dikasih amanah sama orang tua, sama saudara dan lain sebagainya, lalu ketika ada kendala, lalu kamu informasikan sesegera mungkin, ya udah, itu kondisinya. Alah, ada lagi pula sebentar.
Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira kita tutup kuliah kita hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.